melek digital juga. Iya. Kenapa sekarang mungkin di radio itu ada Instagram, ada TikTok. Meskipun kalau sekarang ngobrol sama beliau, mana ya joknya ya? Nggak ada gitu. Oke, selamat datang di Obelix Obrolan Telekomputasi. Akhirnya ya kita berhasil mengundang artis Priangan Timur. Luar biasa. Artis Nambah deg-degan. Alhamdulillah ya. Kenapa? artis lokal. Orang pertama yang masuk artis. Artis lokal sebungur sari mungkin ya. Sebungur Sari, Tawang kita. Oke, kembali lagi bersama saya MC Kondang Ya, dengan Tiara dan siapa bapak di samping? Saya Pamali. Panggilannya bisa Pamali boleh. Oke, Pak Mali ya. Dan kita di sini berempat nih, wah udah bulit-bulit. Aku heran podcast kali ini kenapa seperti penuh gitu ya. Biasanya enggak gitu. Waduh. Kita kenalan dulu deh kayaknya ya. Hmm, Ada siapa nih? Boleh nih dari mungkin samping. artis Priangan Timur yang pertama. Waduh. Silakan. Semakin banyak tekanan ya hari ini. Emang itu tujuannya Kak? Aku panggilnya apa nih teman-teman? Tiara aja. Oh, maksudnya cantik boleh. ke pendengarnya Sobat dong, Sobat Indie IndiHome. Astaga. Sobat IndiHome. Oke, halo Sobat IndiHome. Aku Jima Aditya, announcernya Star Radio 94,6 FM Tasikmalaya. Oke, kalau aku juga Atta dari Star Radio juga. Atta update ya. Takutnya Atta yang lain kan banyak. Geledek juga. Dor. Untung nggak pakai banana ya? Iya. Bandananya ketinggalan. Karena baru lahiran. Istrinya baru Yang lahiran. lahiran istrinya, tapi kenapa bapaknya agak ini ya? Size Besar ya. gitu ya. Ini sebenarnya body kit. Oh iya, betul. Ini bukan aslinya. Lebih dalam lagi kita pengen kenal nih sama artis-artis yang di Waduh. samping ya. Siap, Mungkin, siap. kalau tadi udah tahu Jimo dan Atta. Ya. Iya. Tapi hari ini tuh topiknya kita pengen bahas lebih dalam tentang radio nih. Iya. Dikirain bahas lebih dalam tentang Tiara ya? Oke. Itu nanti aja. Kita Ada next episode. kita bahas sampai subuh gitu. Saya request ya. Ada sesuatu luar biasa ini. Oh, Gitu guys. Siap, Jadi siap. kita pengen bahas karena hari ini kan kita ngundang di podcast nih. Podcast Oke. ini katanya adalah pengganti radio di masa kini gitu. Wow. Katanya nih ya. Oke. Nah, dari teman-teman radio kita pengen kenalan lebih jauh nih. Iya. Berapa lama sih udah berkiprah melalang buana dan naik daun di dunia radio ini? Ulet kita ulet. Lebih ke jatuh sih kayak tahun ya. Berat kita ya. Gimana? Boleh. Siapa dulu nih? Atau Atta? Gua tuh. Lu dulu deh. Kayak kalau gue sih awalnya itu kan pendengar ya. Pendengar senang banget dengerin radio. Bahkan kalau dulu tuh dengernya tuh bukan penyiar awalnya. Dengerin wayang. Oh, kayak wayangnya itu ya. Wayang golek kayak gitu. Aku seneng dengerin itu Oh, kan. dalang maksudnya. Dengan wayang golek di radio tuh dulu ada Ada ya. gitu kan, Iya. ada siaran Maaf, itu. bukan umur saya, Pak. Gak apa-apa lagi. Iya. Jadi awalnya kayak gitu, terus juga mendengar juga teman-teman penyiar ya. Cuman memang awalnya memang nggak pikir ke sana sih gitu ya. Cuman pendengar aja. Cuman di tahun 2003 2004 tuh bertemu dengan radio lokal, lebih lokal lagi sih sebenarnya. Karena kan dulu banyak yang lokal banget ya. Cuman satu RT satu RW gitu, lingkupnya gitu ya. Ke sana cuma sekedar pengen tahu aja sih seperti apa gitu ya si studio radio seperti apa gitu. Akhirnya ternyata disuruh nyobain buat ngobrol. Ternyata nggak tahu mereka yang suka, nggak tahu ya. Suka, nah baru nanti 2005 ketemu sama Stasi. Oke. Setelah 2 tahun yang di lingkup yang lebih kecil. Oh, iya. Di lokalan berarti ya? Ya, Radio betul. komunitas ya. Oh. Ya, komunitas dan ilegal, Pak. Ilegal kan? Ilegal betul nggak sih? Iya, benar. Ilegal radio ilegal. Saya sempat merasakan. Siaran di radio legal. Itu frekuensinya sama komunitas lain kadang-kadang bentrok nggak? Kadang-kadang bentrok ya, kadang bentrok. Dan itu bikin tawuran antar warga. Berarti 2003 saya SD kelas 3. Sama
Kelas 3 ya. Salah gue aja. Kita ngomongin tahun sensitif. Harusnya ngomongnya 2018 gitu. Salah ya. Ini awal pandemi sih sebenarnya. 2003 yang luar biasa, berarti udah lama banget ya di Tiara. Jadi Iya. awalnya dari komunitas dulu, nyobain ke style dan akhirnya berkecimpung di dunia penyiaran. Kalau saya juga ke style juga nggak sengaja sebenarnya. Jadi Oh gitu. Kepleset gitu ya? Dia nganterin teman. nganterin teman-teman. Jadi ada program anak DJ. SMA ya, ada SMA, temanku mau ikutan, aku nganter, dikasih formulir tuh malahan ikutan. Oh, gitu. Ya udah isi aja. Tapi untungnya aku sama temanku masuk seuntungnya Oh, gitu. dua-duanya. Oh, Oke. dia masuk gitu. Karena cowoknya dikit. yang cowok banget ya. Cowok banget sedikit. Kalau cowok banyak sebenarnya, cuma yang cowok banget sedikit. Yang agak tulang lunak gitu. Ya. Kebetulan saya nyari yang cowok banget kayaknya. Ya. Kayaknya kayak gitu. Sangat. Jadi Style banget gitu ya. nah, ke situ akhirnya berlanjut dan aku yang berlanjut sih, kalau dia cuman di posisi dia itu kan. Kalau aku lanjut sih sampai kalau yang bener-beneran resmi itu sampai 2012 kemarin. Kalau sekarang aku jatuhnya kayak nemenin dia aja sih sebenarnya. Oh gitu. Keren ya, udah punya Aspri loh mas. Enggak. Karena lebih gede bayaran dari itu. Enggak, Bun ya, Bun. Sensitif dia udah ngomongin bayaran. Itu kan jadi kayak jatuhnya itu program spesial begitu. Oh gitu ya. Jadi bayarannya harus spesial. Oh pasti. Bener. Kalau Aji mau gimana nih? Waduh. Aji mau. Tadi ngomongin tentang masalah usia sensitif ya. Iya. Jangan tahu nih. Gue juga nyesel ternyata. Apalagi lu. Tapi biasanya sih tadi yang seperti bilang ya. Jadi dulu juga sama awal-awal suka banget dengan radio itu kan jadi pendengar. Terus sering telepon-telepon kan begitu awal-awal tahun SMA lah. Disebutin nggak ya? Sensitif nggak ya? Enggak apa-apa. Cuma gue aja pakai 2000 kan. Kita sih pura-pura nggak kaget. Oh, pura-pura aja. kaget ya. Gitu. Yang terus tahun 99 lah. Kayak gitu kan. Tapi mulai menggeluti dunia penyiaran itu kan sebenarnya di tahun 2001. Jadi kayak sempet ikutan broadcast gitu di Bandung. Sempet siaran juga di Radio Bandung, namanya dulu tuh ada Radio Dewasa Muda, Bas Radio namanya. Nah, baru tuh 2004 kasih. Oh, pulang kampung ceritanya. Pulang kampung. Mau mengabdi gitu ya. Dapat tawaran memang di radio yang dulu sempet jadi favorit kalau datang ke Tasik, suka Okay. dengerin kan. Okay. Nah, kebetulan waktu itu 2004 itu dapat tawaran untuk siaran di Radio Star 2004. Udah dari 4. Di 2004. Sampai sekarang nih. Wis. Jadi kadang-kadang suka marah. Lebih tua dari gedungnya ya. Karena kan banyak pendengar yang tahunnya Jimo 2004 sampai sekarang, mereka yang kadang-kadang suka ada yang pindah ke Jakarta, Bandung, terus pulang ke Tasik dengerin radio, masih ada Jimo katanya. Iya kan? Lebih ke lu gak berkembang. Lumayan lama nih. Kayaknya loyal banget ya sama radio. Ini lagi. Ya kayak gitu sih ceritanya udah lama. Berarti kalau misalkan di Bandung tuh berapa tahun tuh dulu? 3 tahun. 3 3 tahun lah ya. Oh, 3 Ya tahun. tahun terus kembali Kembali mengabdi ke mengabdi di Periangan Tasik. Timur Iya. gitu ya. Nah, waktu itu Jimo aja ya manggilnya. Iya. Oke. Untuk dari Bandung terus pulang ke Tasik melihat perbandingan mungkinnya Bandung dan Tasik, kok radionya kayak gini gitu di Tasik? Apa gimana? Malah kalau gue pikir sih dulu Tasik perkembangannya sangat unexpected ya, maksudnya orang-orang yang ternyata lebih sama mirip Bandung juga gitu ya. Sama karena deket mungkin ya Iya, Tasik Bandung tuh. kayak misalnya yang gue rasain kan sebagai seorang penyiar tuh ketika lagi siaran terus ada pendengar datang ke radio, terus mereka juga dari lifestyle-nya juga mirip-mirip Bandung begitu kan. Jadi Biasa nggak sih? nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan, Berbeda malah ya. jadi lebih asik di Tasik zaman dulu ya. Karena kita daerah sendiri gitu Iya. ya, lebih tahu daerah-daerah, lebih Iya dong. bahasa juga lebih banyak kali ya. Memang sangat itu. Sangat maksudnya zaman-zaman dulu anak-anak muda kayak anak-anak SMP, anak-anak SMA. Karena mungkin medianya masih dikit kali ya. Mereka dengerin dan stay-nya di radio kan gitu kan. Ada yang datang bawa makanannya itu yang sangat luar biasa ya begitu ya. Padahal mereka masih anak-anak sekolah. Iya.
Dulu pilihan cuma 2, radio atau tabloid. Iya, Iya. bener-bener. Aku tuh dulu Gadis tabloidnya ya? kawanku gitu-gitu ya. Sama. Malu. Iya, tablet ya. Oh, gitu. Terus dulu tuh seneng banget kalau ada penyiar yang datang sekolah. Dulu tuh kan suka roadshow, Wih. ya kayaknya penyiar-penyiar tuh ke sekolah atau sekolahku doang enggak. Tadi kan sempat dibilang kan bahwa Ya. kalau penyiar tuh tahun 2000-an itu kayak artis yang Ah, bener. Nah, jadi dulu pas ke sekolah tuh kayak seneng banget kayak oh itu Jafar gitu-gitu kan. Makanya Langsung ada centilan lo ya. sempat Iya iyalah. crush nggak bareng sama si penyiarnya? Sempet ini sih, sempet caper dikit sih gitu. Tapi saya masih SMP bahkan Iya, ya. iya. Jadi zaman dulu tuh kan emang oke banget nih, hits banget ya dipanggil Mas ini Jimo gitu kan ya. Terus pada dasarnya dulu pas aku SMP karena mendengar suaranya yang sungguh merdu itu, Nah. kalau penyiar tuh kan suaranya Ya. ada merdu ya gitu. Sama Itu kayak hasil editing sebenarnya. Itu langsung kompres dari mixernya. Bikin kita suara jadi bagus ya. Yang bagus itu mixernya agak bukan bagus video. gitu kan. Nah karena suaranya enak itu aku jadi berekspektasi kalau orang itu cakep banget. Karena dulu maksudnya- sosial medianya masih belum banyak Bener, sekarang. maksudnya nih bukan dalam artian bilang gak cakep ya, maaf nih enggak. Tapi pernah gak sih ngalamin kejadian kayak gitu juga ya, kayak pernah. di sekolah dipanggil-panggil kayak Cimo, Ata gitu. Ya lucu banget sih. Kenapa lanjut ke gue? Lanjut ke gue. Kayaknya jaya banget pada masanya deh mas. Sebelum Ya itulah. dunia perbadanan menyerang. Karena lu pernah ngerasain banget badannya masih kurus. Iya. Iya. Masih belum ada kepikiran untuk mikirin anu gitu ya. Uban juga belum ada ya, Belum Pak ya? kan masih belum ada gitu kan. Ya kalau ya tadi sempat bilang sama Tiara benar banget kalau zaman dulu tuh memang ya bisa dibilang tahun 2000-an itu adalah zaman kemasan radio banget ya. Ketika kita ada event apapun di maksudnya di sekolah tersebut kadang-kadang atau mungkin kita lagi jalan-jalan misalnya ya. Jalan-jalan ke mall atau apa. Ada aja yang nyapa. Oke. Kadang-kadang si penyiar sendiri nggak tahu ini siapa gitu. Ketemunya mungkin ada momen ketika lagi ada off air atau apa gitu kan, kita lagi nge-MC atau apa gitu. Ya kita sebagai seorang ini mah cuman ya skip smile aja gitu. Gila, sok cool gitu. Sok cool. Cima. Karena kita selaku pendengar tuh kalau misalkan disapa sama penyiar tuh berasa deket gitu. Seneng Karena banget. karena kan disapanya tuh buat kamu yang lagi di Iya rumah yang lagi dong. galau yang kita berasa Kurang ya? kan jarang kalian Iya. ya ada apalagi itu Iya. jarang banget di radio. Iya. Selalu manggilnya tuh kamu gitu kan. Jadi kita tuh merasa aduh ini Aduh, penyiar. disapa. Apalagi kita tuh kan dulu tuh untuk SMS itu kan buat anak-anak sekolah nih ya. Kita kan era-era sekolah pas Iya. itu hitsnya kan. Itu kayak buat SMS itu kan effort banget tuh, Iya. pulsa dan lain sebagainya gitu kan. Jadi ketika kita udah melakukan effort terus habis itu dibales dengan buat Tiara nih yang lagi ada di sini, lagi ada di Bojong Jengkol gitu. Ini lagu buat kamu. Itu beda loh rasanya Iya. ya nggak sih daripada sekarang yang kita cuma komen-komen doang misalnya. Emang. Betul. Jadi- Tapi ini ada juga pengalaman teman kita ya, yang dia tuh penyiar hits banget lah. Mungkin Jimo juga kalah lah ya. Waktu itu ya, Kalah hits gitu. Kalah hits dengan beliau karena memang tadi suaranya bagus banget, terus juga personality ketika siaran juga oke gitu ya. Wow. Itu banyak banget fansnya gitu. Kan orang-orang berinvestasi tadi ya, terlalu halunya tinggi gitu ya. Iya. Akhirnya ketika beliau muncul gitu di depan fanspace-nya itu ada beberapa yang bilang kayak gitu, kok tidak seperti suaranya ya dan lain-lain. Itu kejadian sebenarnya. Oke. Gitu. Tapi ada juga yang misalnya ketika dia siaran dan dia di dalam kehidupan tesnya perspektif gitu ya, itu ada juga sih. Ada juga. Nah dulu gue juga kan sempat dengerin Star itu zaman-zaman nggak apa-apa ya gue sebutin ya kayak dulu penyiar dulu ya kayak Opus, Indie gitu, Hana dan lain-lain. Dan gue ketika ngeliat orangnya memang sama sih, misalnya kayak kalau Opus mungkin beda ya gitu ya. Kalau Indie tuh sama lah gitu antara fisiknya dia dengan karakter suara dia. Sempet itu sama. keras Pak. Sempet crush. Dan akhirnya bisa satu company. Iya. Akhirnya menyatu ya. Aduh, diliatin. Gak apa-apa nih. Halo Teh Indi. Harus diundang tuh. Oh iya bener ya. Masih undang ya? Kece banget tuh. Iya. Oh, orang Tasik berarti. Orang Tasik. Orang Tasik bisa.
Seru-seru. Penyiar awalnya Star Radio tuh ya. Kapan-kapan kita nostalgia. Nostalgia dong. Wah, itu Sama banyak. teman-teman radio nih. Banyak aib-aib yang Iya, banyak story-story. Seru. Seru banget ya. Kalau ngomongin radio-radio zaman lawas itu yang kita harus SMS gitu, Iya. terus habis itu kita telepon, terus habis itu dulu tuh apa ya, topik-topiknya tuh seru-seru gitu Nah. kayaknya ya. Kayak apa tadi yang Mas bilang kayak kita ngisi salam-salam kayak gitu. atensi kalau zaman dulu. Namanya Pasti zaman nggak tahu. banget. Jadi cuman selembar kertas kecil gitu, ataupun ya kayak tiket gitu. Iya, iya. Di situ ada tulisannya. Nama ataupun Nama. terus kirim buat siapa, terus lagu apa itu, dan dulu tuh bayar. Iya. Bahkan juga ketika aku siaran di radio komunitas pun juga udah ada kayak gitu. Itu salah satu sumber penghasilannya mungkin ya radio. Radio Iya, itu ya. betul. Harga dulu tuh cuma 500 perak, guys. 500 kan? Sekarang kita dapat apa ya, Bang? Sempat dari mulai 200 gitu. 200 perak. 200, Ke 500 seterusnya. dan seterusnya. Fungsinya untuk mengirim salam dan sapa Iya. gitu ya. Iya, dan request lagu. Sama iya. tempo, Biasanya dalam satu radio itu pasti bisa. ada satu program yang benar-benar mereka tuh bacain si artis Iya. tersebut, dan itu Oh, harus gitu. sesuai. Iya. Gak boleh ditambahin, gak boleh dikurangi. Iya, betul. sesuai aja. Karena itu yang serunya kalau ketika lagi siaran di program tersebut tuh harus dibacain, dan itu salamnya pasti banyak. Oh. Dan durasinya pun juga bisa panjang, bisa 4 jam, 5 jam. Oke. Untuk karena gitu ya, pertama kan dia minta lagunya sesuai request, terus juga baca juga panjang banget. Heeh. Lagi yang telepon. Hebat loh jadi penyiar tuh kayak bisa ngoceh sampai 5 jam gitu, Bapak. Ini kalau jadi penyiar tuh cocok buat orang-orang yang bawel sebenarnya. Ah, benar, Yang benar, ngoceh-ngoceh benar. tapi Iya. ada wadahnya gitu ya. Saya jualan Indihome setengah jam aja capek. Bener-bener. Iya. Udah siaran ya. Jadi curhat ya. Iya. Makanya. Iya loh. Tapi kalau misalkan dari atensi itu, misalkan ada requestnya tuh lagu yang sama gitu. Nah itu diputerin nggak? Apa gimana tuh? Diputerin, Oh, tapi diputerin. tapi memang sekali. Oh, sekali. Gitu. Jadi kita dikumken cek sudah. Oh, ya. iya. Dikumken satu sekali putar sih. Oh, nggak boleh dua. Jadi ada triknya. Hmm. Kamali, jadi kalau seandainya program itu kan kadang-kadang si request itu kan ada lagu yang sama tuh, dipisah-pisahin. Oh gitu. Misalnya gini, lagunya Anu nih udah diputerin, baca dulu semuanya lagu yang itu. Oh gitu. Terus nextnya ada lagu lagi, udah dipisah-pisahin sama si penyiarnya. Ya, jadi Sebelum mau siap. sebelum saya tuh udah dipisahin tuh, Ya, ataupun gitu. entah itu penyiar ataupun ada produser Ya, biasanya bisa juga sama gitu. operator biasanya yang ini. Kalau misalkan di radio itu sebenarnya kalau misalkan ini ngomongin satu tim tuh itu ada beberapa divisi. Mungkin Oh. penyiar mah cuman Tulang punggung nggak ya? tulang punggung kan suka ada apa sih bumper ya, bumper Iya. atau misalkan itu ada apa aja tuh biasanya di tim. Ya timnya itu kan kalau di radio itu yang misalnya kalau yang pertama kan orang-orang mengenal cuma penyiar. Iya. Sebenarnya kan ada yang lain kayak scriptwriter, Hmm. ada produser, ada Oke, music bikin director, program gitu, Iya. kreatif, bagian kreatifnya. Betul, ada program direkturnya, ada station manager, yang mereka punya tugas masing-masing untuk Betul. bikin satu program yang mereka tuh sama-sama ya intinya berkoordinasi lah gitu kan, secara rada serius nama gitu. Oke. Untuk bikin satu program, dan itu semuanya keterkaitan. Kadang-kadang si penyiar tuh suka dimarahin Oh gitu. kalau nggak sesuai dengan rundown siaran. Bukan. Sama siapa? Sama Belaber produser. mana Oh, gitu ya. gitu. Sama produser kalau dia tidak sesuai dengan konteks, kalau salah muterin lagu sama MD-nya. Iya, jadi emang ada guideline-nya sama Oh, kayak iya. kita kerja pada umumnya sih pada. Ada prosedurnya. Ada prosedurnya. Terus SOP. kan, tadi kan kita ngobrolin radio di zaman lawas ya. Kayak kita harus kirim SMS dan lain sebagainya. Nah, terus di era sekarang tuh berubahnya tuh sejauh apa sih? Kan pasti nih berubah sekian macam, termodifikasi, terjadi revolusi dan lain Wow. sebagainya. Apa sih? Ada revolusi. Superbola dan ya. lain sebagainya. Ada benderanya nggak? Diem dah. Gitu. Nah, Tapi kalau tenang, misalnya belum mengibarkan bendera kuning. putih kurang Putih. merah dong Indihome ya. Mungkin perbedaan zaman now dan zaman old gitu ya. Iya. Zaman. Nah itu pasti bakal. Pasti heboh banget kan, kayak Iya. revolusi-revolusi apa sih yang udah dilakukan sama radio-radio ini buat mengikuti perkembangan zaman ini. Serius banget ya. Iya ya. Berat banget. Saya harus menjawabnya dengan ini nih, dengan pemikiran yang sangat matang. Wah. Kita mikir dulu ya berjawab ya. Di konsep dan terstruktur bahasanya. Contoh gini, salah satu hal yang mungkin lebih dipermudah kalau zaman dulu
mungkin Ata udah pernah ngerasain pakai kaset ya guys. Iya, oke. Wow, Penyiar iya. zaman dulu tuh kebayang mereka harus nyiapin lagu-lagunya itu, aduh sangat ribet banget lah kalau zaman Oh, dulu. iya. Jadi keluarin kaset satu-satu Nah, gitu. pernah ngerasain dong kaset tuh yang pakai apa namanya? Pensil. Yang pakai Yang pensil pakai diputer-puter. pensil. Karena Iya, kita iya. harus muternya dari awal dulu tuh si lagu iya, tersebut. iya, iya. Kan kita biasanya suka dapetin kiriman ya dari kayak Label. toko musik ataupun juga label Oh. gitu kan. Zaman-zaman masih kaset. Terus eranya ada era yang pakai CD gitu kan. Jadi lebih mudah lah. CD lebih mudah. Karena itu Tinggal pakai play tinggal gitu klik, ya. tinggal pilih number. pilih number tracknya berapa meskipun banyak kan banyakan ya. Iya. Kalau misalnya kaset nih, misalnya lagunya itu track 3 gitu katakanlah. Terus itu muternya gimana kira-kiranya? Ya, kita cobain. Jadi cobain. Coba. Jadi cobain pakai Masih salah. Iya, masih kurang nih. kurang nih. Lebihnya dari Kecil lagi, kecil lagi. Dan itu banyak kaset kan pasti Nah. dalam sekalinya. Yes. Karena itu effortnya ya. Kalau tahun 80-an 90-an seperti itu mungkin ya. Nah, era ke 2000-an mungkin lebih ada CD, lebih. Nah, sekarang digital tuh lebih dipermudah dengan adanya komputer. Sebenarnya itu. Itu aja Tinggal sih. diklik gitu ya. Zaman sekarang tuh bikin Bahkan juga kalau misalkan di kondisi misalkan ada yang request ternyata belum siap lagunya, kita bisa ngedadak download dulu misalkan kayak gitu. Misalkan gitu, atau belum dikirim dari labelnya karena baru banget misalkan, tapi udah banyak yang request, ya kita bisa sambil muterin lagu yang lain, kita searching dulu. Atau misalkan kita kehabisan tema tuh, ngobrol-ngobrol apa lagi karena pusing ya, itu bisa googling dulu kan. Kalau sekarang, Oh, iya benar. kalau dulu emang nggak Bisa, bisa. harus Iya, tetap benar-benar. apa yang ada di sana tuh wah, Betul. sekali. Iya, era download. sekarang tuh bikin penyiar males ya. Sebenarnya gitu. Ada Iya, beberapa salah. mudah begitu Dari ya. mudah-mudahan. Tapi kalau misalkan ngomongin penyiar ya, itu Atta dan Jimo tuh inspirasinya tuh penyiar yang kondang gitu. Waduh. Siapa tuh? Yang kira-kira anjir ini gue tuh. Iya. Dari Atta dulu deh. Oke, kalau dari gue sih ada dua ya, ada dua. Satu dari radio di luar style, dia cewek gitu ya. Bahkan radionya udah nggak ada sih, dia udah nggak ada radionya, udah nggak ada. Tapi serunya, ketika aku sempat keluar dari style dulu kan, ke radio yang lain sebenarnya. Ketika aku siaran ke radio itu, aku ketemu sama dia, dan aku siaran bareng sama dia. Wih. Akhirnya Akhirnya, tendem gitu ya? Tendem gitu nggak? tendem, dan seru gitu. ya. Kata Tiara berbunga-bunga nggak? Flower gitu nggak? Flower. Ada kembang-kembangnya di Iya, sini. kayak tiba-tiba jadi slow motion gitarnya. Enggak main TikTok. Jadi Ren, kita langsung bikin konten gitu. Iya. Ya jadi ada namanya Teh Mita ya. Oh. Teh Mita Lamlan di radio dekat sini sih. Ah. Dekat sini sih. Bahkan namanya dia itu juga kan, jadi kita sama-sama bareng pindah ke situ tuh. Iya. Bareng pindahnya bareng Oh, banget. bareng. Banget. Jadi dia bukan seniorku di situ gitu, Iya. tapi senior penyiar aja gitu. Bareng, bahkan namanya dia pun aku yang kasih. Untuk nama Oh, iya. siarannya. Nama Nama kita panggungnya. Raman itu, nama panggung itu aku yang kasih di situ. Oh, I see. Siaran bareng, seru. Terus kalau yang di itu tadi Opus, aku senang sama Opus. Bahkan ketika aku masuk pun juga beberapa orang gitu ya, nggak tahu sekarang ya, beberapa orang dulu bilangnya aku akan jadi nextnya Opus gitu. Oh, iya. Dulu Diaminin ya, diaminin dulu ya. gitu. Bahkan juga dulu siarannya hampir sama tipenya ya. Dia kan siaran agak malam ya, Iya. agak malam. Aku ini pun juga siarannya malam gitu. Itu kalau yang disuka itu karakter suaranya apa dari intonasinya atau gimana tuh? Lebih ke personalnya ketika dia siaran. Oh gitu. Ya kalau suara kan relatif ya, maksudnya kita kan nggak bisa nilai itu dengan suara doang, tapi personalitinya dia bagaimana dia membawakan satu bahasan gitu, nggak Satu tema habis-habis, gitu ya. betul nggak habis-habis dia ayadi joke-nya juga waktu itu ya. Meskipun kalau sekarang ngobrol sama beliau, mana ya joke-nya ya, nggak ada gitu. Tapi kalau Lucu dulu, gitu. kalau dulu Iya, tuh iya. dia Sangat. keren banget gitu. Bahkan juga misalkan tema-tema yang nyerempet, itu jago banget Iya. untuk Tema-tema berkelipnya gitu. di atas jurang apa Nah, namanya gitu. yang agak-agak sesuatu ini jago banget makanya. Ini suka keren nih gitu. Gitu ya. Dan berarti penting banget ya buat pemendaharaan kata gitu ya. Pemilihan diksi itu Oh iya. banget. Penyiar. Gimana caranya biar gak kesinggung. Nah, itu. meskipun juga Betulit. meskipun kadang-kadang kalau lagi on kayak gini kan juga agak susah. Agak Makanya susah. perlu Iya. tugas produser di situ untuk ingetin juga para penyiar. Oke. Sekarang juga lebih gampang nggak sih kan sekarang tuh sistemnya bisa tapping ya. Oke, Bisa. Ya, Iya. jadi kayak misalnya ada sesuatu yang kayak sekiranya bisa di-cut nih karena ini nggak lolos sensor atau gimana, bisa kan gitu Iya. ya karena sekarang sistemnya Ditit lebih mudah. gitu ya? Iya di. Tapi
kalau kata anak Jaksel tuh vibe-nya nggak dapet. Asik. Vibe-nya mana nih, vibe? Wadaw. Aduh, Jaksel berat. di bawah. Dan Jaksel dong. Taksel. Sepatu aja. Oke, siap gilir. Jauh, Bu. Iya, makanya itu membedakan sebenarnya. Jadi ada suatu hal yang beda ketika kita live dengan taping tadi gitu. Justru akan lebih nggak terlalu natural. Iya. Kalau yang aku rasain gitu ya. Tapi mungkin beda-beda setiap orang. Iya, Oke, bener. itu tadi dari Atta nih, inspirasinya Opus dan Opus. Mita. Kita Saya kembali. dulu dong, boleh? Gimana ya? Beda banget kalau di Kan masih ada konten. orangnya. Kalau dulu kan manggilnya kan Kang Opus. Oh, iya, Sekarang iya. ada ya. Iya. Om. Halo, Teh. Hai. Om Opus selalu menjadi idolanya. Sampai sekarang. Punya inspirasi. Mas tadi dibilang nggak lucu loh. Tapi sekarang aku lebih keren kok. Oke, ini sekarang Atta nih, Jimo nih, inspirasi Iya. untuk ke dunia penyiar. Siapa tuh? Sama juga sih dua. Hmm. Kayak Ata juga sama. Kalau gue sih lebih ke dulu kan gue di Bandung cukup lumayan lama ya. Karena sempat siaran Gue juga. punya yang di Bandung. Bentar aja. Jadi dulu namanya penyiar namanya Krishna. Oh, Krisna. Jadi konteksnya memang Biru-biru ya Jimnya. Bukan naik sapi. Kenapa suka banget? Karena personality ya ketika Oh, dia gitu. lagi siaran dia emang spesial buat siaran kayak program-program yang berbau curhat, Oh, gitu. cinta, begitu gimana cara dia untuk men-share curhatan dari pendengar terus disampaikan dalam bentuk siaran radio kan. Oke. Nah kadang-kadang kan kalau program-program yang selalu jadi andalan itu kan yang selalu berbau tentang hati ya. Iya. Nah, itu Jualannya itu ya drama. jualannya itu. Drama-drama ya. Iya. Drama selalu menjadi komoditas ya kan. Memang. Makanya jangan oversharing. Makanya adalah Betura. Iya, sekarang ada Betura dan handphone jadul. Iya. Hati-hati. Jadi itu yang satu, yang keduanya penyiar style juga. Yang jadi inspirasi gue itu namanya Indi. Yang jadi crush lo waktu itu. Ini namanya udah disebut 2 kali. Aduh, Ini ya. aduh, kalau ketahuan, aduh. Masih satu momen nih berarti ya. Masih sekali nih. Ya karena emang kita kan dulu juga kan emang dengerinnya radio yang kita pingin banget ya. Kadang-kadang kenapa itu vibes-nya kita jadi kayak semangat untuk jadi penyiar itu kan dari mereka-mereka nih yang sudah duluan kan. Iya. Jadi kita kayak ada maksudnya ada ilmu lah yang kita dapetin karena kita suka dengerin mereka siaran gitu kan, pinginnya lebih terus mengekspor apa yang mereka dapetin, kita juga pingin gitu. Jadi sama-sama punya inspirasi. Iya dong. Dan semuanya siarannya curhat ya. Oh, siapa itu? Emang kontennya tuh Iya. itu yang paling menjual biasanya. Karena kalau misalkan penyiar tuh, kalau misalkan kita bacain tips, kita jangan kayak baca ya, harus kayak Iya ngobrol. dong. Harus Iya, kayak harus ngobrol. kayak Jadi, ngobrol. Harus kayak dari pengalaman pribadi mungkin dialami Sangat. sendiri. Iya. Malah ada Seolah-olah kayak gitu. kadang-kadang si penyiarnya tuh dia curhat pribadi. Iya, sebenarnya kayak gitu. Kayak gitu beneran, itu kejadian Iya. dia ketika lagi siaran, pas udah siaran, Ya ampun. ada itu kejadian. iya. Oh my god. Jadi kalau misalnya nanti ketemu sama anak-anak zaman-zaman dulu gitu ya, penyiar datang ke sini gitu, banyak aib yang keluar nanti. Iya. Kalau ngomongin zaman dulu nih kayak seru banget. Sangat. Tapi kalau misalnya balik ke sekarang nih, katanya sosial media itu yang mematikan kehidupan si radio-radio ini. Bener nggak sih sebenarnya kayak gitu? Tapi memang Lu aja. Lu. oke. Sweet. Yes. Ada ya 50-50 sih kalau pemikiran dari gue sih, karena kalau zaman dulu radio itu ya misalnya yang tadi sempat kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Dari tahun 80-an, 90-an mungkin sampai sekarang era digital, radio selalu jadi kayak tempat buat mereka untuk nemenin mereka ya. Kalau tahun segitu gitu ya, tahun dulu. Kenapa sekarang ada sosmed? Jadi kayak orang-orang pada beralihnya lebih ke pribadi mereka sendiri gitu kan. Ya sekarang kan kulturnya orang-orang sudah mulai kayak egois masing-masing ya. Iya. Kalau zaman dulu kan kita ngerasain anak zaman dulu kalau bermain yang secara banyak orang kan. Fisik langsung gitu ya. Bener kan? Ngerasain banget mungkin dulu ada benteng-bentengan atau Iya. apa. Sekarang kan udah nggak kerasa itu lagi. Dukuikan yang dulu. Baca-baca. Aduh. Sosmed ini emang sangat Dekat menjauh, jauh mendekat ya.
yang jauhnya dekat, yang dekatnya dibiarin. Iya. Eh. Kalau gue sih konteksnya gini ya, kalau si digital sekarang ini tergantung kita memandangnya ya, maksudnya justru ada bagian yang itu terbantu dengan ini. Ya, betul. Mungkin kalau dulu itu sentral media. Ya, Nah kalau sekarang justru saling supporting sebenarnya, jadi sama sih. Jadi radio juga terbantu dengan sosial media, baik itu kita misalkan jadi kita nggak cuma share lewat udara aja, tapi juga lewat sosial media, itu juga membantu sebenarnya gitu. Tinggal bagaimana si radio ini memanfaatkan hal tersebut gitu, apakah mau tertinggal atau ngikutin nih gitu. Jadi memang sebenarnya kalau gue atau saya kalau gue pribadi sih justru sekarang terbantu sih dengan sosial media gitu, terbantu dengan digital ini. Bahkan juga kan radio juga berubah ke digital juga, streaming ya. Betul, gak cuma satu wilayah, kan radio juga terbatas ya, maksudnya satu Tasik misalkan ataupun se-Bandung. Kalau sekarang kan bisa dunia gitu ya, bisa lebih ini lagi gitu sebenarnya gitu. Kalau versi gue gitu ya. Kalau radio itu kan sifatnya emang audio ya, jadi itu memang sifatnya satu-satunya hiburan yang bisa kita dengerin sambil kita tuh ngapa-ngapain sebenarnya. Sambil mandi. Sebenarnya kan itu ya, mau sambil mandi, mau sambil melakukan aktivitas yang lain di kamar mandi, gitu. Kita tuh sebenarnya bisa sambil dengerin radio. Nyuci kan. baju. Jangan berpikir yang Oke. Berpikir apa? Dandan, gitu kan. Nah itu sebenarnya karena sifatnya itu dia audio, tapi tadi sempat disinggung Mas bahwa Atta gitu. Sempat disinggung Atta bahwa sekarang radio itu jadi multi channel ya. Jadi sekarang jadi streaming juga. Betul. Terus sekarang bentuknya juga kita tuh bisa podcast juga. Podcast. Karena kalau misalnya kita nggak ngikutin zaman juga lama-lama kita ketinggalan. Iya, mati gitu. Benar. Tapi kalau dari karakternya pendengar ini sendiri, kalau misalnya tadi itu kan aktif banget ya, kayak senternya tuh di radio gitu. Jadi kita kirim SMS, kita telepon dan lain sebagainya. Nah, kalau karakter pendengarnya di era-era sekarang nih, itu apakah berubah juga ataukah tetap pakai kertas atensi misalnya? Kan ini ya arah komunikasinya mungkin ya sekarang lebih ke media sosial apa masih ada dengan kertas-kertas. Jadi bentuknya. Kalau yang gue rasain sih sekarang lebih pasif ya, meskipun lebih terbuka ya. Kan dulu susah ya, harus telepon, harus SMS, harus atensi. Tapi justru dua arah terasa gitu. Kalau sekarang dengan lebih mudah tapi ternyata lebih pasif. Mereka lebih cuma mendengarkan aja. Itu pun juga sudah semakin sedikit kayaknya. Kalau kita tadi nggak ke streaming, nggak lari ke podcast juga, nggak lari ke YouTube, ya sedikit lah yang mendengarkan radio. Jadi sekarang tuh kulturnya si penyiar tuh harus melek digital juga. Kenapa sekarang mungkin di radio tuh ada Instagram, ada TikTok. Jadi kalau si penyiar yang kreatif bikin konten, ya sekarang kan si pendengar juga kan mereka merequest nggak cuma lagi pakai SMS, sekarang pakai Instastory di Instagram. Gitu. Iya ya benar ya. Iya betul, di Instagram terus mereka misalnya mau komen. Maksudnya kita pakai Slack aja mungkin. Requestnya pakai Slack gitu ya. Di Instagram terus mau bikin konten dulu yang menarik biar banyak tema yang mereka share juga lewat Instagram tersebut begitu kan. Nah kulturnya seperti itu Tiara sama. Terus satu lagi ya aku nambahin ya, si sosial media ini kalau dulu kan gini, orang suka sama penyiar itu karena suaranya doang, ataupun cara dia ngobrol gitu ya. Nah kalau sekarang itu ada juga tipe fans yang suka ke penyiar karena kontennya, TikToknya, konten dia story Instagramnya, ada juga kayak gitu. Jadi nggak cuman ke suara aja ataupun nggak personality secara pribadi gitu. Makanya kalau yang misalkan kita ngikutin Jim itu juga karena di TikTok juga banyak kayak duet kayak kita lagi siaran terus banyak konten juga yang berbau, misalnya kayak mereka bikin konten tentang gimana cara opening, gimana cara bridging, gimana itu sekarang udah banyak didapetin di seleb gitu ya jadinya kayak news anchor TV nasional juga suka ada yang duetin depannya prompter terus gitu lah kita jadi wih keren juga ya gitu kan. Cuman nambah PR aja sih kalau dulu kita siaran nggak perlu mandi. Ya. Itu aja sih PR-nya sekarang. Bisa sarungan dulu ya. Pakai
Tapi sekarang eranya benar-benar natural banget loh. Misalnya ada beberapa radio di Jakarta yang mereka bikin konten yang langsung dimasukin ke YouTube dan kelihatan banget sih penyiarnya kayak mereka baru pulang dari tempat kerja atau apa gitu kan pagi-pagi gitu. Pakai kacamata yang harus dipakai karena kan otomatis si matanya masih merah terus mereka pakai kolor dan kelihatan jadi dibikin natural aja. Iya. Ada yang kayak gitu. Kecuali kalau memang segmennya kayak gitu sih sebagian besar. Kalau dulu kan memang awal kita siaran pagi ya Jim ya dulu ya. Aduh. Itu kadang-kadang lebih ke males sih kan mandi gitu ya. Jam 6 harus live Instagram gitu ya. Terus ada yang komen pada belum mandi ya? Kok tahu? Kalau Mas Jimo nggak terdeteksi sih, karena pakai filter dia. Oh iya. Itu senengnya kalau Instagram pakai filter. Makanya gua males. Iya. Pakai filter terus. Oh cakep banget pakai lipstick rambutnya. Sejak kapan nih? Tapi membantu. Iya, Nggak apa-apa. segala tools yang bisa membantu tuh harus Ah. dimanfaatkan dengan sebaik Iya. mungkin. Makanya ada satu hal yang mungkin jadi kayak marketnya si radio ya. Kadang-kadang kayak klien mau masang iklan di radio, mereka tuh ngecek dulu Oh gitu. punya Instagram nggak nih, punya website nggak nih, Ya, seberapa aktif seberapa radionya aktif kah Iya. radionya mereka bikin Sebenarnya konten. bukan followersnya ya, tapi seberapa aktifnya sih betul. dia di sosial Iya. media. Ada Malah kegiatan enggak gitu ya? Betul. Malah mereka kadang-kadang suka nanya, kalau radio ini masih ada nggak sih? Oke. Kok mereka nggak ngikutin zaman Nggak banget? pasti, Gitu. Iya, Ah. streamingnya jalan nggak? Gitu kan? Karena mereka kan Oh, misalkan I see. banyak kali kan orang luar kota ya, di Jakarta, Bandung, dia kan ngecek lewat streaming dong, nggak mungkin dia Iya, pakai udara gitu biasa. Tapi kalau misalkan gue masih salah satu fans radio lah, maksudnya masih sering ngedengerin kan. Ya, kayak misalkan kemarin kan info si Desta baru keluar dari radionya tuh. Gimik. Gimik. Buset. Sudah tidak Beneran, percaya lagi. bilangnya sih karena potongan gitu. Potongan. Maksudnya kan di radio-radio punya ikon-ikon tersendiri Nah. ya. Kan style, ada Jimo, terus Pede, Rampos ada icon loh. siapa gitu kan. Itu kan salah satu kalau udah nggak ada dia. Jimo lebih ke maskot sih sebenarnya. Jadi fungsi penyiar tuh sebenarnya mah cuma nomor 2. Satunya mah maskot. Ini yang paling penting nih. Oke. Atas sama Jimo tuh ketika jadi penyiar tuh ada bosennya nggak sih? Ada gini lagi. Gimana? Sekian puluh tahun orang duduk di kursi ini. Kursi panas gitu gimana? Aduh. Kalau bosen sih pasti ada ya, pasti ada. Cuman memang ini ada kutukan untuk para penyiar. Yang diaminin sama semua penyiar se-Indonesia. Jadi kita tuh kalau penyiar tuh ketika kita udah dari penyiar gitu ya, terus kita keluar, itu pasti balik lagi jadi penyiar. Oke, betul. Yes. Misalkan ini Baren, kan ini penyiar tuh backgroundnya keluar dia jadi MC dulu, balik lagi ke penyiar. Iya, pasti. Om Farhan, Iya, Farhan. ya kan, dia tuh ke penyiar terus ya, tapi dia tetap ada kangen untuk siaran. Pasti kayak gitu. Kang Rona misalkan, kayak gitu. Jadi ada kutukan itu pasti balik lagi. Iya. Kayak aku tuh kan sebenarnya officially aku 2018 sih sebenarnya keluar dari Star, tapi tetap ada rasa untuk Kerinduan. ya sekali deh gitu punya kerinduan. Iya, Makanya iya. aku masih punya satu program sama Jimo gitu. Itu satu oke. seminggu sekali lah gitu. Jadi ada kutukan. Kalau bosan ya pastilah Pasti ada, iya. gitu ya. Tapi lebih ke bosan mungkin ke rutinitasnya aja sih. Oke. Karena mungkin udah menjiwai ya, itu tuh udah mengakar Mungkin dalam. panggilan gitu. Jadi Aku ada- selalu rindu untuk jualan Nah. indigo. Iya. Benar daging ya. Itu beneran Darah ada. daging. Jimo gimana Jimo? Kalau ngomongin masalah bosen, ya ada lah. Ada ya? Ada. Sekelas lu ada bosan juga. Ya, keluar. Tapi jadi kayak gini ya, ketika ya agak rada serius nih kalau misalnya ngomongin tentang sebuah Ada tisu kayaknya mau nangis. Gak apa-apa, Mas. sebuah pekerjaan yang sudah dicintai, apapun misalnya suatu hal yang mungkin tidak menyenangkan atau apa, ketika kita udah mencintai pekerjaan tersebut tuh kayak kita pingin ya maksudnya awalnya kan hobi ya, hobi siaran. Tapi ketika sudah mendalami itu dan menyenangkan gitu ya, Ya. jadi mencintai pekerjaan tersebut. Namanya mencintai ya memang kadang-kadang ada bosan, tapi kadang-kadang kan dari kebosanan tersebut mungkin persentasenya cuma 10%, 20% ketimbang kita mencintai program. Maksudnya si pekerjaan tersebut begitu. Jadi ya
ada aja ya. Ada aja sih. Ada aja yang bikin Terutama kalau siarannya nggak sekali ya. Oh iya, itu lebih ke mood ya. Mood ya. Karena Mood ya. kadang-kadang kalau mood kita terus dijaga ya sebagai seorang penyiar. Gue dulu sempat merasakan banget kayak siaran di jam ini terus harus siaran lagi di jam ini gitu. Jadi moodnya tuh kadang-kadang suka jadi kayak aduh. Aduh bete males banget. Iya. Tapi kan si pendengar gak mau tahu lu Iya lagi dong. setuju, Nah, lu lagi itu. ngapain ya, lu harus tetap. Iya dong. Udah mandi belum mandi iya. gitu kan. Nah itu mungkin, cuman ya kita jangan sampai melihat apa ya, maksudnya menunjukkan kan soal bahwa kita lagi bete, tetap kita harus tetap jadi yang seru atau fun di radio mah. Gitu. Tapi Fake jadi it till you penyiar make itu kan salah satu jembatan buat tadi ada bisa nge-MC, Nah. terus ngelatih public speaking ke teman-teman. Mungkin kan Iya. Betul. betul itu. Senangnya itu kayak gitu. Ya. Iya benar. Saya pernah 1 tahun curhat. Jadi pekerjaannya sebenarnya banyak jadi penyiar mah. Iya, Bener nggak ya. sih? Bisa, Bisa jadi kemana-mana ya. influencer. Sekarang kan ada penyiar yang jadi influencer, Iya. ada. Iya dong, iya. Penyiar sekarang yang punya apa namanya, punya event organizer ada, Oke. begitu kan. Gitu ya. Jadi salah satu Terkenal jembatan. kali ya. Iya. Salah satu. Jadi udah punya masa gitu, masa Ah, loh. style. Fans club gitu. Masa sih? Ciro. Tapi jebolan-jebolan style kan sekarang Waduh. udah luar biasa kan udah. Pokoknya Iya. appreciate semuanya. Membahana gitu. Star Radio, jumlah Star Radio semuanya alhamdulillah pada sukses. Iya, Amin. gitu kan. Amin, Bikin amin, single ya. Ya, begitu. Kayak idol juga. Dulu saya freestyle basket tuh dibawa sama style radio itu berasa artis. Cuma muterin bola gini doang. Bener gini doang gitu kan. Sama teman-teman ada komunitas basket gitu kan di Tasik. Ya kadang-kadang kita senang kalau jadi media itu apa ya, memperkenalkan beberapa komunitas yang unik yang mereka belum tahu dan jadi viral kan. Yes. Itu yang senang. Emang unik sih Kak bentuknya. Bola basket banget ya. Dulu nggak gini, dulu nggak gini. Iya. Karena dulu misalnya mungkin Malik tahu bahwa setelah itu the first banget ngundang kayak apa namanya komunitas streetball Iya, kan, betul, kayak dulu betul. ada si Richard NC dan Yes. lain-lain. Karena kita juga ngerasa bahwa ternyata perkembangan komunitas di Tasik juga semakin berkembang dengan Ya. bagus. Beatbox ya. Beatbox. Dance. Oh, Kamu nih anak-anak beatbox pada kemana? ayo dong, ayo. Ada beatbox. TBM. TBM. Bisa ya, bisa. Sekarang makin gini semua. Sama gini, pargoy. Pargoy semua sekarang. Tapi ini kayaknya sesi yang paling kita tunggu-tunggu nih. Aduh, Nah, siapa nih Pak ya? Tadi di minum nggak ada deh. Ada di briefing kita. maksudnya Ada itu. kan masih jadi penyiar nih sekarang ya. Untuk kedepannya nih style radio kira-kira pengen digimanain atau ada resolusi mumpung masih awal tahun nih style Pesan kesan mungkin Coba untuk aku harus teman-teman nelfon dulu Bunda saya ini. Bun gimana? Bun gimana? Bun Pak Haji. karena kita yang sering kesana sekarang nih kita Iya wawancara dong. oke. Gak tau aja mereka pas aku kesana ditanya aku kayak ngarang apa lagi? Bingung apalagi yang mau disampaikan. Ngarang apa lagi nih? Dan Kok sekarang nanya kesana sih? biar mereka merasa aman. belum prepare. Boleh ambil handphone mau googling. Ya mungkin semakin di era digital Digital, ini, ya. mungkin dari teman-teman radio ini apa sih kedepannya yang ingin apa ya diupayakan lebih giat dan keras lagi Ya. agar Program-program andalan. membawa radio terbang membahana di seluruh negeri. Wih, Apa sih? selalu mengundara. Nah, Iya. selalu ya maksudnya kayak gitu loh. Iya, kita tuh belum rekaman banget sih era-era kejayaan dulu kan, karena radio tuh sebenarnya kan supportnya itu kan adalah acara off air ya. Ya. Kalau itu kan sempat ada dengan cara yang pakai mobile stage. Oh iya. Kita siaran di sana begitu kan, terus siaran di tempat-tempat yang hits di Tasik. Karena kadang sekarang lagi kondisi ya, jadi kita lagi nahan-nahan dulu dan benar kondisinya nanti tahun-tahun kedepannya lebih bagus, banyak project atau juga konten yang kita ingin share langsung untuk dekat dengan pendengar gitu. Yes. Nah salah satunya itu kan off air, ada event-event lagi. Itu yang bikin kita jadi kayak deket dengan pertama klien, terus yang keduanya kan pendengarnya staff. Tetap ya klien ya Pak ya. Nomor cuan. Karena kan kita cuan-cuan dengan Ini kapan nih? Ini kapan ya eventnya? nah,
Itu kan, terus yang selanjutnya adalah mungkin kerjasama dalam dunia digital. Yes, betul. Jadi gitu dengan klien, dengan Telkom sendiri, Oke. gitu kan, kita bikin konten. Tahu kan maksudnya? Tenang. Orang udah diem aja. Seperti itu. Jadi kita juga pengen yang tadi seperti bilang support antara digital dengan radio tetap jalan Ya. biar si pendengar juga tetap ngeh dengan adanya radio ini. Bisa tetap walaupun menikmati gitu. di era digital itu tetap harus sejalan, gitu. Sejalan. Online dan offline gitu, digital dan konvensional, aku dan kamu. Sebenarnya coba sekarang dari Ata gimana? Sebenarnya sudah mulai sih, setelah udah mulai fokus di streaming juga, terus juga rencananya mau bikin podcast juga ya Iya. Jim ya. Bisa kan? Enggak lah, jadi satu kolaborasi gitu ya. Kan Podcast juga. sekarang undang ya, jadi diundang. Iya. Nanti giliran kita. Iya, kita bahas tentang blok yang Kolaborasi ya? Ya, jadi mulai juga ke digital juga, udah mulai sih gitu ya, podcast, terus juga streaming, karena juga ya kita seperti situ juga kan, Iya. ada beberapa masa yang bisa kita keep gitu ya, kita grab di situ. Gitu. Oke, itu harapan-harapannya kita mudah-mudahan bisa kecapai ya. Amin. Amin. Pokoknya Mengenai masa itu tadi sukses ya. terus buat Style Radio. Terima kasih. Oke, dengan demikian Nah, kita sedih sebenarnya kita masih pengen Sedih. Ini cuma segini nih. Lanjut lagi ya nih. nanti ada episode kedua. kecewa nih. Kita nggak mau pulang Kita ngomongin masa Tahan lalu dong, tahan dong. Gak akan ada habis-habisnya ngomongin masa lalu itu gitu ya. Benar. Nah, kita punya experience yang berbeda-beda gitu kan. Siap. Dan sekali lagi terima kasih Ata. Thank you juga buat Tiara, Wali dan juga Karto. Sobat Indie Home. Terima kasih. Thank you juga. Oke, yuk. Pakai dulu. Masuk. Oke, terima kasih Sobat Indie Home telah mendengarkan, bukan telah mendengar, jadi ke bawah gitu. Telah nonton ya. Ya pokoknya jangan lupa di subscribe, Nah, di share. Nanti kita bakal ngobrol lagi sama teman-teman yang lain, komunitas-komunitas yang lain. Pokoknya nanti kita akan balik lagi di Obelix, obrolan Telkom Tasikmalaya.